Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 25 ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, atau tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam dan Hawa atas kesalahannya di dalam surga, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Di bumi ini akan terjadi banyak permusuhan. Sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Lebih-lebih iblis dan kawan-kawannya akan menjadi musuh bagi anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sejak awal supaya Nabi Adam dan keturunannya senantiasa waspada dan menjadikan iblis itu sebagai musuh yang sangat berbahaya. Karena mereka betul-betul akan berusaha untuk menyesatkan anak turunnya Nabi Adam dari kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jangan menjadi sebaliknya. Orang-orang yang taat kepada Allah dijadikan sebagai musuh, sementara syaitan malah dijadikan sebagai teman, sebagai tempat minta pertolongan, perlindungan. Padahal nyata peringatan Allah dari sejak diturunkannya Nabi Adam bahwa syaitan adalah musuh yang tertakdirkan menjadi lawannya manusia. Dan syaitan ini juga akan mengajak berbagai kalangan, baik dari bangsa jin ataupun manusia, untuk menjadi bala tentaranya
dalam rangka menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyampaikan bahwa sebagian dari kita akan menjadi musuh bagi yang lain, dan ini kemudian kita bisa lihat di sekitar kita. Ada orang-orang yang pantas kita jadikan kawan, dan juga sebaliknya ada orang-orang yang pantas kita jadikan musuh, yaitu mereka yang senantiasa menguatkan barisan syaitan, mengajak kepada kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, penyesatan jalan dari jalannya Allah. Maka jangan jadikan mereka itu adalah musuh. Sementara orang-orang yang mereka lurus, senantiasa berpegang dengan syariat, maka hendaknya kita bersabar untuk senantiasa bersama dengan mereka. Karena itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal dan menetap di bumi. Dan bumi ini dilengkapi dengan berbagai sumber penghidupan. Ada kesenangan-kesenangan, ada kenikmatan-kenikmatan dari makanan, ya, dari pemandangan-pemandangan, dari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Namun berbeda dengan surga, kesenangan di bumi ini hanya terbatas. Ada garis finishnya, yang setiap manusia dalam menikmati kesenangan ini ada batasnya dan akan ada pertanggungjawabannya di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rumah, makanan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai kesenangan-kesenangan sebagai penguat kita dalam beribadah kepada Allah. Allah berikan kita fisik yang paling indah dari seluruh fisik makhluk ciptaannya, sebagai tanda rahmatnya Allah, pemuliaannya Allah kepada Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak turunnya Nabi Adam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi ini, maka kemudian Allah menerangkan di bumi ini mereka akan hidup sepanjang umur yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan. Ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun. Ada orang yang umurnya mungkin 500 tahun. Dan kemudian 100 tahun. Dan makin ke sini umur manusia semakin pendek. Rasulullah menyebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqallu man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melampaui dari itu. Semakin mendekati hari kiamat, maka semakin pendek umur seorang manusia. Di dunia ini manusia hidup. Dan kemudian di dunia ini mereka akan mati menemui ajalnya. Dan semua ajal manusia itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengundurkan barang sesaat pun dan tidak bisa memajukannya.
seorang dokter yang paling ahli sekalipun, dia tidak bisa mengundurkan ajal yang sudah Allah tetapkan kepada seorang pasien. Obat yang paling mahal, yang paling langka sekalipun, juga tidak bisa memanjangkan umur seorang manusia juga jika sudah tertetapkan ajalnya. Maka ikhwah rahimakumullah, di antara misteri yang Allah Subhanahu wa taala tidak buka kepada seluruh manusia hingga saat ini adalah misteri kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Kapannya kita nggak tahu kapan kita mau meninggal dunia. Bisa sebentar lagi, bisa 10 tahun lagi. Dan semua orang itu pantas mati. Yang tua pantas mati, yang muda juga pantas mati. Bayi yang baru aja lahir juga pantas mati. Karena semua adalah bersamaan dengan ajal yang sudah Allah tetapkan sebelum lahir di bumi ini. Orang kaya pantas mati, orang miskin pantas mati. Orang yang sehat, orang yang sakit pantas mati, orang yang sehat pun ya pantas mati. Orang yang sedang ketawa-ketawa ya bisa langsung mati. Orang yang nangis-nangis, orang yang mereka sedang sibuk ataupun orang yang senggang, banyak waktu luang, semua pantas mati. Karena memang demikian, hidup ini bukan untuk selama-lamanya. Maka merugilah orang-orang yang mereka terlena dengan kesenangan dunia yang sementara ini, lupa berbekal dengan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Kehidupan kita ini semua begitu terbatas. Ketika kita makan, coba makanan itu hanya enak beberapa menit di dalam mulut kita, setelah masuk kerongkongan sudah. Kenikmatannya itu hanya terbatas di beberapa senti di dalam lidah sampai atas tenggorokan kita. Setelah itu wassalam. Semahal-mahalnya makanan, keluarnya bentuknya sama dan tidak ada yang mau makan lagi, ya kan? Antum makan sate atau makan tempe, keluarnya sama, bukan terong. Keluarnya sama adalah kotoran. Kenikmatan yang sekejap, sebentar saja. Ada kadang-kalanya orang yang menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Habis jalan-jalan, tidur capek. Ada orang yang senang mendaki gunung, ya. Habis itu sudah, ya. Ada orang yang segala kenikmatan dunia ini sangat terbatas dan semua ada sisi kurangnya. Berbeda dengan kenikmatan di surga nanti, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa haus, lapar, nggak ada orang ngantuk. Jadi kalau pagi-pagi banyak yang ngantuk, sadarlah saya ini belum di surga. Ya. Kalau di surga orang semangat semuanya, bahagia semuanya, tidak ada yang sedih, tidak ada yang capek. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Selanjutnya di bumi ini juga, manusia setelah diberikan kematian Allah, maka mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan dan kemudian akan diadili semua perilakunya. Meskipun tersembunyi, tidak ada satu makhluk yang melihat kebaikan seseorang itu, maka di akhirat nanti Allah akan balas dengan pahala berlipat ganda.
Bisa jadi ada orang yang berzikir di pojokan tempat yang gelap, tidak ada satupun orang yang melihat, dengan suara sangat lirih, tidak ada satupun yang mendengar, bahkan mungkin semut di sampingnya pun tidak mendengar. Meneteskanlah air mata dia karena takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan memperhatikan dan membalas kebaikan dari amal soleh orang tersebut. Sebaliknya, andaikan ada orang yang bermaksiat, ibaratnya cecak saja tidak lihat maksiatnya, ibaratnya bahkan tangannya pun tidak melihat apa yang dia lakukan, maka sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diadili atas perbuatannya. Hadirkan semangat kita mampir sebentar di dunia ini ibaratnya seperti seorang pejalan kaki, seorang musafir yang sekedar mampir untuk mengambil bekal demi perjalanan yang lebih sulit di setelah hari tersebut. Ibarat seperti orang yang mampir minum untuk berbekal menuju ke perjalanan yang berikutnya. Ambillah semangat ketika kita di dunia ini adalah seperti orang yang sedang istirahat sejenak untuk kemudian semangat menjalani perjalanan yang sangat lama setelah ini. Perjalanan kita setelah ini sangat lama sekali, melebihi dari umur yang kita miliki di dunia. Namun, perjalanan berikutnya tergantung bagaimana kita membekali hidup kita di dunia ini. Kalau kita ambil segala bekal yang baik, maka akan diberikan kemudahan perjalanan kita setelah ini. Tapi kalau kita santai-santai, tidak berbekal, ibarat seorang musafir, dia tidak bawa minum, tidak bawa makan, tidak bawa bekal selimut, tidak bawa bekal mungkin pengaman tubuhnya, maka demikianlah perjalanan dia akan sulit setelahnya. Antum seperti ketika mau safar, antum siapkan banyak hal supaya ketika safar antum diberikan kemudahan. Kita ini musafir ikhwah, maka manfaatkan waktu kita untuk berbekal menuju safar yang panjang akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.